Shalom, selamat pagi amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan secara PDM HKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 28 Juni 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 471 ayat 2. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam perjalanan hidup seseorang mengenal sebuah istilah yang kita kenal dengan hidup kekal. Hidup kekal bukanlah hidup yang tanpa pergumulan, tapi hidup yang dibenarkan untuk menjadi kekal. Proses kematian itu hanya satu kali, dan kematian itulah yang terus ada dan melahirkan hidup yang baru. Kita kenal juga istilah benih. Benih sebuah bagian dari pertumbuhan yang awal, dan biasanya benih ini disebut juga ada yang unggul dan yang tidak unggul gitu, atau yang biasa. Setelah seorang mengalami hidup baru, maka mengalami kelahiran baru yang hidup dalam kesadaran. Ada identitas yang baru yang kemudian disebut dengan unggul. Benih itu kecil, tampak kotor, dan tidak pernah diperhatikan. Namun dari awal benih itulah yang dianggap sepele tumbuh yang namanya akar, batang, cabang, daun,
bunga dan buah. Buah yang dihasilkan dari benih itu berlipat ganda dan menghasilkan suatu kehidupan baru. Firman Tuhan adalah benih yang kita terima. Kekuatan orang percaya terkandung dari benih firman Tuhan. Jadi kedahsyatan firman Tuhan inilah yang disampaikan dalam firman Tuhan di ayat 23. Kita dari benih yang unggul, yang tidak fana, dan benih yang hidup dan dihidupi. Dengan tegas firman Tuhan mengatakan, ternyata dengan benih kita tahu dia bertumbuh dalam hati kita. Dia bertumbuh dalam diri kita dan mengajak kita tidak dan jangan menyepelekan firman Tuhan. Setiap orang yang menanamnya, yang menghidupinya, yang dilindunginya, dan itu dilakukan oleh Allah. Biarlah benih itu menjadi berkat dalam sisi kehidupan. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali saya kepada istilah kelahiran kembali adalah pembaharuan, pemulihan spiritual, di mana seorang yang tahu benar bahwa benih itu ditempatkan dalam hati dan pikiran. Ada sebuah perubahan sejak ia mengenal Kristus. Benih itu juga yang membuat kita percaya pada Yesus, akan kebangkitan, akan karya penebusan dan keselamatan yang diberikannya. Benih itu juga melahirkan kita untuk mengasihi orang lain, baik itu saudara seiman maupun orang lain, secara khusus di perayaan yang disebut dengan Tahun Okumene Inklusif. Dengan benih itu kita memiliki kebenaran. Kebenarannya kita tidak akan pernah mati. Kita hidup dan dihidupkan oleh Tuhan, dan kita adalah orang yang dicintai. Akhirnya saya ingin mengajak, ternyata kita adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dengan benih itu kita tahu harga penebusan. Dengan benih itu kita tahu bahwa kebenaran itu membukakan mata kita untuk tidak bertahan dalam dosa dan menghargai benih itu sebagai penebusan yang sangat mahal, karena kita telah dilahirkan kembali untuk menghindari hidup yang sia-sia. Mari rayakan hidup yang diperbaharui dengan setiap pagi mempertajam pendengaranmu untuk mendengar sebagai seorang murid dan mengembalikan benih yang baik di tanah yang subur, di mana hati kita, pikiran kita menerima firman itu dan menghidupinya sampai kemenangan, pemulihan dan kesembuhan diberikan kepada orang-orang yang menghidupi firman-Nya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas benih yang Tuhan tabur dalam hidup kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa hidup kami adalah hidup yang bermanfaat dan memuliakan nama Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati dan menyertai. Amin.